Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Kanki Story Kitaro. Dan sepatu ini dikabarkan harganya itu lebih murah dibandingkan dengan sepatu-sepatu Kanki yang biasanya gue review. Harga sepatu Kanki itu biasanya 398 atau 388 ya? 388 atau 398 800 gitu, gue agak lupa. Dan sepatu ini dijual dengan harga 358 800. Jadi terpaut 30.000, 40.000. Wah, ya lumayan ya. Jadi gue penasaran sih, kenapa sih Kanki upaya itu gitu buat ngebikin sepatu yang intinya lebih murah. Kemarin gue sempat lihat di postingannya, gue lupa siapa juga sebenarnya. Postingannya siapa, katanya mereka tuh bilang kalau ngerilis sepatu dengan harga 400.000 atau mungkin 398, 388 itu orang tuh kayak masih harus nabung gitu. Nggak perlu kebanyakan favifu, langsung aja tinggal beli sepatunya. Sepatu yang terjangkau, secara branding diperhatiin, secara material diperhatikan, dan ya kalian lihat sendiri lah jajaran Power Rangers-nya Kanki tuh sebegitunya gitu loh guys. Tapi tetaplah di video kali ini gue bakal infoin ke kalian pendapat gue pribadi tentang sepatu ini dan apa aja yang menurut gue bagus ataupun yang seharusnya bisa diimprove untuk Kanki di perilisan sepatu Kanki Story Kitaro ini guys. Yang pertama, secara looksnya sepatu Story Kitaro ini masih mengingatkan gue sama Story Kagayaku yang mungkin kurang lebih setahun lalu baru dirilis. Secara implementasi midsole-nya ini masih terbilang sama, tapi emang build material upper-nya ini bisa terlihat penggunaan materialnya, secara konstruksinya ini terlihat lebih kompleks. Udah harganya lebih terjangkau, tapi secara build upper-nya lebih kompleks. Gimana kok bisa kayak gini gitu ya? Secara implementasi materialnya sendiri, sepatu ini menggunakan beberapa perpaduan material antara suede, ada implementasi sintetik overlay-nya juga, dan ada beberapa implementasi penggunaan material mesh di bagian samping dan juga di bagian area tang sepatu ini juga. Untuk detail yang ditawarkan di sepatu ini, kalian bisa lihat di beberapa panelingnya, ini tuh ada garis-garisnya gitu. Gue bakal ngecek sih ini reflektif atau enggak, dan di sini ada tulisannya Move with Kanki. Terus yang gue seneng juga ini secara bagian depannya ini full suede ya, dan ini lebih oke sih kalau dibandingkan sama yang versi Kagayaku, karena Kagayaku kan kayak atasnya ini menggunakan heat press material kayak gini guys. Ini menurut gue lebih clean sih kalau pakai full suede. Dan selain itu kalian juga bisa lihat implementasi dari logo Kankinya di bagian samping ini menggunakan heat press material juga, dan ada beberapa implementasi material teksturnya beda kayak di bagian belakang ini. Ini ada kayak material yang sedikit kelihatan dari sisi teksturnya. Implementasi tangnya juga menurut gue sih lumayan asik ya. Ini lebih tebal dibandingkan dengan Story Kagayaku juga. Dan untuk bagian midsole sama outsole-nya ini sih masih sama aja guys. Secara kenyamanan menurut gue kalau misalnya kalian udah demen nih sama sepatu Story Kagayaku ataupun yang kemarin collab sama One Piece dan juga tai lalat, buat gue sih sepatu ini masih sama aja. Secara emang ya dari segi tooling kalian bisa lihat sendiri ini masih sama persis. Secara implementasi midsole dan juga outsole-nya ini sama persis. Dan sepatu ini menggunakan midsole yang menggunakan bahan dasar ETPU, dimana ini merupakan cushioning yang berasa bouncy banget secara keseluruhan. Implementasinya di sepatu ini tuh tebel juga, jadi menurut gua untuk harga yang ditawarkan 358.000 secara cushioning ini menurut gua jadi salah satu sepatu yang feel-nya itu worth it banget secara keseluruhan. Tapi ternyata nggak sampai di situ aja guys, karena dari sisi fit yang ditawarkan oleh sepatu ini ternyata lumayan beda tuh kalau dibandingkan sama dua rilisan sebelumnya. By the way, di sepatu ini Kanki tuh nginfoin kalau lebih aman untuk naik satu size dibandingkan dengan regular size kalian masing-masing. Jadi kalau biasanya gue pakai size 43, di sepatu ini gue pakai size 44. Dan kemarin gue tuh nyobain sepatu Kanki yang collab bareng sama One Piece sama tai lalat. Itu gue ngerasa size 44 tuh tetap berasa gede. Meskipun di sepatu itu juga Kanki nginfoin harusnya naik lah size-nya. Di sepatu ini untuk ukuran 44-nya itu berasa kayak lebih narrow, lebih enak secara keseluruhan, lebih ngefit aja. Dan itu juga jadi salah satu bagian yang gue cukup impress di sepatu ini. Ternyata ada beberapa internal yang diubah sama Kanki, dan menurut gue juga hasilnya lebih oke dibandingkan dengan versi sebelumnya. Mungkin buat kalian yang lebih demen sama sepatu-sepatu yang fittingnya itu lebih tight, lebih pas aja secara keseluruhan, versi Kitaro ini menurut gue juga menawarkan hal-hal tersebut.
Mungkin juga kebantu dengan adanya build implementasi material yang lebih rumit ya, kayak di bagian depan ini kan kayak buildnya lebih berstruktur dibandingkan dengan rilisan-rilisan sebelumnya, dan itu ngebantu sih untuk memberikan sepatu yang overall feel-nya itu lebih nyaman dibandingkan dengan versi sebelumnya. Gua sampai confirm ke Pak Alfon dan dia juga bilang emang sih ada bagian yang dirubah. Ternyata juga apa ya, gue sebagai reviewer ngerasain gitu kalau misalnya ada sesuatu yang diubah dari sepatu Kanki kayak gini. Tiap rilisan belum tentu sama loh. Makanya apa ya, itu yang gue seneng juga sama Kanki, yang mereka tuh selalu mencoba terus-terusan berinovasi untuk tiap rilisan berikutnya. Cara konstruksi upper ini juga udah dibedain banget sama Story Kagayaku yang versi pertama, dimana ini backingan material di area dalamnya itu udah lebih movable, lebih nyaman lah waktu dipakai. Jadi secara build material uppernya yang di area atas, di bagian samping ini udah nggak sekaku versi Kagayaku. Dan itu jadi bagian yang gue suka juga di sepatu ini. Selain itu ya, gue juga ngerasa secara density insole-nya itu ketebalannya beda nih. Punya yang Story Kagayaku sama yang Story Kitaro. Yang Kagayaku nih kayak gini, lebih airy ya, lebih cepet kempes ini pastinya. Sedangkan yang versi Kitaro ini feel-nya lebih padat. Bagian belakangnya sih sebenarnya mirip lah kalau yang di bagian belakang, tapi depannya tuh kerasa banget yang punya Story Kitaro ini density-nya lebih oke. Lebih enak juga waktu dipakai. Mungkin satu hal aja yang kalau bisa gue kritisi dikit gitu, kayaknya bakal lebih oke misalnya midsole-nya itu dibikin beda gitu sama Story Kagayaku. Cuma ya kalau dipikir-pikir mungkin ya ini jadi salah satu bagian yang bisa ngebikin sepatu ini costingnya itu lebih murah gitu. Lebih murah 30.000, 40.000 itu lumayan banget guys. And that's about it guys, review untuk sepatu Kanki Story Kitaro. Gue nggak ngerti sih gimana Kanki bisa ngebikin sepatu dengan harga yang diturunin lagi dari sepatu mereka biasanya. Apalagi nanti kalau misalnya ada hari-hari tertentu, e-commerce tertentu yang menawarkan diskon, ini juga pastinya makin gokil lagi. Kayaknya Kanki emang pengen seluruh masyarakat mungkin ya nggak mikir gitu kalau beli sepatunya mereka. Yap, jadi gue serahin lagi kalian masing-masing gimana pendapat kalian mengenai sepatu ini. Dan menurut gue sih ini bakal jadi salah satu rilisan sepatu yang cukup menarik juga. Thank you so much buat kalian yang nonton video kali ini, dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright guys, peace.